Pemirsa, ratusan pekerja migran dari luar negeri tiba di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Mereka tidak bisa langsung kembali ke kampung halaman karena harus menjalani karantina. Para pekerja migran yang tiba di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo harus menjalani sejumlah pemeriksaan. Mereka harus menjalani pemeriksaan ketat di pintu keluar terminal. Para pekerja yang baru tiba dari Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Hong Kong ini tidak bisa langsung ke kampung halaman karena harus menjalani karantina di asrama Sukolilo, Surabaya. Mana nih? Dari Taiwan. Dari? Taiwan. Taiwan ya? Iya. Nggak ada kesulitan tadi sampai sini? Enggak, lancar semuanya. Terus Alhamdulillah. karantina nih bagaimana? Ya diikutin peraturannya aja, dijalanin gitu. Subang. Ke Subang ya? Iya. Oh. Terus ini karantina dulu nih? Iya, karantina dulu. Bagaimana dengan adanya karantina nih, Mbak? Bagaimana? Ribet nggak? Ribet lah, sangat ribet. Pengen pulang aja susah. Selama karantina, semua dokumen perjalanan dipegang petugas dan akan dikembalikan pada para pekerja setelah masa karantina selesai. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Kasus pembajakan TV berlangganan milik MNC Group oleh PT Krista Raffi Nusantara, Raffi Vision memasuki babak baru. Ya, Polda Jawa Timur menaikkan status kasus ini ke tahap penyidikan menyusul laporan PT Digital Vision Nusantara, K-Vision, ke polisi. Dugaan tindak pidana yang dilakukan PT Krista Raffi Nusantara, Raffi Vision, dengan menyiarkan siaran televisi terestrial MNC Group secara ilegal atau tanpa izin masuk ke tahap penyidikan. Hal ini setelah PT Digital Vision Nusantara, K-Vision, pemegang izin untuk menyiarkan dan melakukan retribusi FTLA MNC Group, melaporkan tindak pidana tersebut ke polisi. Penyiaran tersebut dilakukan oleh Raffi Vision dengan cara mengambil siaran milik MNC Group dan digabungkan dengan beberapa channel lainnya di dalam studio Raffi Vision yang selanjutnya disalurkan kepada pelanggan TV kabel. Atas tindakannya ini, Raffi Vision dinilai telah melakukan pembajakan siaran milik MNC Group dan melanggar pasal 25 UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan pasal 32 ayat 1 UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Tentu sangat merugikan K-Vision ya atau PTV kami karena satu sisi kami menjual konten-konten ini tidak hanya yang kita jual ada premium ya, sedangkan free to air itu kan tidak kita jual. Nah, sedangkan di Raffi Vision itu justru mengkomersialkan dan ini tentu sangat melanggar karena dia tidak mendapat izin. Hak izin itu sangat melanggar dari undang-undang hak cipta. Sebelumnya, K-Vision telah melayangkan somasi 4 kali agar Raffi Vision menurunkan siaran apabila tidak memiliki izin. Namun Raffi Vision tetap menyiarkan channel milik MNC Group tanpa izin hingga kini. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, hari ini tanggal 2 Mei, Hari Pendidikan Nasional, ini berbagai peringatan begitu kan. Oh, apalagi kita juga jadi evaluasi tentang pendidikan, apalagi di masa pandemi begitu ada kekurangan para pelajar begitu harus belajar online begitu dan lain sebagainya ya Fandi ya. Nah, kalau Fandi ini biasanya peringatan apa nih yang sudah mungkin dijalani hari dulu pendidikan ya? Mungkin lebih ke zaman dulu waktu sekolah ya. Dulu ada ikut lomba pidato, lomba baca puisi juga, lomba paduan suara juga sempat ikut. Mau saya nyanyi di sini? Nggak usah ya, kita lihat aja. Ini ada yang dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah. Mereka punya cara unik dan seru juga loh untuk memperingati Hardiknas hari ini. Di Toraja Utara, Sulawesi Selatan misalnya, ini ada keseruan di sana dan juga tidak hanya dari kalangan pelajar, bahkan ibu-ibu pun juga ikut memeriahkan permainan rakyat yang digelar di sana. Berbagai cara dilakukan masyarakat untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2021. Tahun ini, komunitas pemuda Toraja dari Sang Baineta, NDJ, dan The Win di Toraja Utara merayakannya dengan menggelar perlombaan permainan rakyat seperti permainan teka-teka, mak ban-ban, mak injak, mak goli, mak osi, mak asing, dan mak boy. Selain memperingati Hari Pendidikan Nasional, kegiatan rakyat ini digelar untuk melestarikan permainan rakyat khas Indonesia yang mulai kurang diminati dan hampir punah. Agar anak-anak tidak melupakan aset budaya di daerah kami.
Tidak hanya para pelajar tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, kemeriahan peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini juga diikuti dari kalangan orang tua. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Usai sudah iNews siang hari ini mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Loviana Dian. Dan saya Fandi Hasib undur diri, tetap jaga dan patuhi protokol kesehatan, tetap sehat dan semangat. Selamat siang, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.